Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat yang terhormat kepada Bapakku selaku pemantik kita pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Ketua HMC serta jajaran kepengurusannya dan teman-teman sahabat rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada kepangkuan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua kita umat yang mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Ya, moderator pada ngabar kali ini ingin menyapa rekan-rekan sahabat-sahabat semuanya. Kaifa halo guys. Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum memulai ngabar kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dan kemudian disambung doa doa sebelum belajar terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Mari teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi shihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad Waqala hayati fi kamali istiqamali wa min al-abi wal kibari wal hasad Farqan halalan wasi'an ghayra naqisi yakunu lana awnan nama yuhajjan Wa'ilman mubarakun fihi a'lam Wa'alkum Wara'yan sajidan fa'ul ahla wal walad Wa'amna minal bala'i wal hawli wal fitan Li'autanina wa ismata min zawil hasad wa husna
بالحقوق جميعها لا تحبه وترضاه يا صمد وأكثر لنا ثواب الحق والهدى من الأقرباء والكائدين والأبعاد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى وجاهد النبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وأصحابه ومالئ قصد. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وفي جسمي كلمة وواسع فيها رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita mulai kita kirim Fatihah dulu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa libatihi wa li jami' ikhwanihim ikhwanul mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani anhu sama khusus wa jamil mufassir wal muhaddisin wa ahli salatihim semua khususan kita khususkan kepada pengarang kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan kita khususkan lagi kepada para guru saya Muslim bin Abdurrahman, Syekh Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman, Syekh Muhammad Shadiq Rufil Hakim Muslih, Syekh Ishaq Ahmad, Syekh Asal Matalib, Syekh Muhammad bin Muslih wa sulihi mufri mazwaji mazuriyati mahli salatihim, dan kita khususkan kepada guru teman-teman semua, guru kita semua, dan kita khususkan lagi kepada kedua orang tua kita, orang tua saya dan teman-teman semua. Jamil muslimin al muslimat, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya, sebelum saya lanjutkan, kemarin ada pertanyaan oleh Mbak siapa ya, saya lupa itu, tentang faidah. Coba ini bisa dinaikkan sedikit di halaman sebelah, di halaman 12 ya. Coba dinaikkan sedikit. Siapa yang hostnya ini? Ya, ya. Itu di faedah kemarin dijelas kutip pendapat yang pertama ketika saya telusuri buka ikonnya itu, nanti di sana akan dijelaskan misalkan yang diturunkan di Madinah surat ini kecuali ayat sekian begitu. Nah, itu jadi kemudian diringkas oleh Said Maliki, langsung disebutkan nama suratnya saja. Jadi di sini bahwa yang dimaksud diturunkan di Madinah itu ada 29 surat. Nah ini ketika mengacu kepada penjelasan yang di Alitkon itu bisa kita ketahui bahwa faidah ini mengacu kepada pendapat yang kedua, jadi tempatnya.
Jadi makanya di sini tidak disebutkan Makkiyah atau Madaniyah, tetapi nuzilat bil Madinah. Nah, sedangkan yang di paragraf terakhirnya itu wabaqiyas suwari nuzila bi Makkah. Jadi ini mengikuti pendapat kedua. Jadi yang diturunkan di Madinah itu ada 29, selebihnya itu ada diturunkan di Mekah. Jadi berarti di sini fokusnya menyebutkan tempat turunnya, tidak membahas atau tidak menyebutkan sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Nah, mungkin itu ya jawaban dari saya. Nah, kalau jawaban dari pertemuan yang awal yang ditanyakan oleh Mas siapa itu ya, saya lupa itu. Terkait sejarah kapan ditulisnya kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah, ini mohon maaf saya belum ketemu ya. Saya mencoba mencari, menelusuri juga belum ketemu. Nanti barangkali ada yang dapat info bisa dibagi ya bersama di sini. Baik itu, mari kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 13 ya kalau di kitab teman-teman itu. Kalau di kitab saya halaman 11. Al-Hadori was-Safari. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas Makkiyah dan Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah dan di Madinah, atau ayat yang turun sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Sekarang kita akan membahas klasifikasi surat maksudnya ya. Sekarang kita akan membahas klasifikasi ayat. Jadi ayat itu ada yang kategori al-hadori dan as-safari. Apa itu al-hadori? Itu artinya hadir, tidak sedang bepergian. Sedangkan safari itu kan safar ya, bepergian. Lalu definisinya apa? Wal hadori, kalau di pesantren utawi pengertian hadori ikuma ayat nuzila kang diturunake poma bil hadori ing dalem tingkah hadir, tidak bepergian. Jadi al hadori manuzila bil hadori. Jadi ayat yang diturunkan ketika Nabi sedang ada di rumah beliau, sedang mukim, tidak sedang perjalanan. Was-safari manuzila fis safar. Ayat yang diturunkan ketika Nabi dalam perjalanan, entah di tengah jalan, entah sedang beristirahat di suatu tempat, atau mungkin sedang perang. Itu namanya as-safari. Jadi kategori ayat itu ada al-hadori, yaitu ayat yang turun saat Nabi di rumah, tidak bepergian, dan as-safari, saat Nabi bepergian. Nah, jadi ini para ulama kita itu mengkaji Al-Quran itu sampai segitunya ya, sampai semua pemikiran dikerahkan untuk mengetahui, sampai ayat saja bisa diketahui mana ayat yang turun di ketika bepergian dan yang tidak. Wa ammas safari, adapun ayat yang turun ketika Nabi bepergian, baginya beberapa contoh ya, intinya maksudnya beberapa ayatut tayamumi, ayat tayamum fi suratil maidati, dalam surat Al-Maidah. Nah, jadi salah satu contoh ayat yang turun ketika Nabi bepergian itu adalah ayat tentang tayamum di surat Al-Maidah. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Apa lanjutannya, Pak? Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Terus? Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghadi aw lamastumun nisa aw lamastumun. Iya, terus? Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Itu di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi
Itu silakan dicatat di itu. Jadi surat Al-Maidah ayat 6. Jadi yang ayat pertamanya tadi idza qumtum ila sholati faghsilu itu tentang wudu, terus tadi ketika kamu nggak ketemu air atau saat sedang sakit atau sedang dalam bepergian terus nggak ada air, maka fatayammamu. Jadi ini ceritanya. Nah, kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu suatu ketika Nabi sedang pergi ya. Nabi, Aisyah beserta para sahabat. Kemudian tiba-tiba Aisyah itu berkata, "Oh, ini apa namanya? Cincin saya." Coba nanti saya cek lagi nih, mumpung ada kitabnya. Cincin saya itu hilang, cincin saya itu hilang. Terus akhirnya Pak Nabi meminta para sahabat lain untuk berhenti ya. Kita berhenti dulu, kita cari dulu nih. Ya, Aisyah kehilangan cincinnya, kita cek nanti. Nah, saya juga agak lupa ini. Oh, kalung ya. Jadi saat perjalanan menuju Madinah ya, apa namanya, kalungnya Aisyah itu terjatuh gitu. Nah, terus akhirnya para sahabat beristirahat, terus akhirnya Nabi di situ sampai tidur. Nabi tidur, kemudian Aisyah waktu itu ditegur oleh Abu Bakar, ayah beliau. Gampangnya gini kalau bahasa kita, Aisyah, gara-gara kamu nih kita akhirnya nggak nyampe ke Madinah, malah masih sampai di sini. Nah, terus ternyata saat waktu sholat tiba, Nabi masih istirahat, masih tidur. Kemudian sahabat kebingungan nih, loh ini kita mau sholat nggak ada air ya, karena masih belum nyampe di Madinah. Terus akhirnya Nabi bangun, kemudian turun ayat ini ya. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, kesekian kalinya karena keluargamu kami sahabat mendapatkan berkah. Maksudnya apa namanya, lewat perantara tadi Aisyah itu akhirnya turun ayat tadi, ngepasin turun ayat tadi waktu itu. Nah itu ceritanya seperti itu kalau kita lihat di asbabun nuzulnya. Nah letaknya di mana ya kalau kita lihat di sini, fa innaha sesungguhnya ayat ini, ayat tayamum, nuzilat bimahalin, diturunkan di sebuah tempat, yusama bizatil jaishi, yang tempat itu disebut dengan Zatul Jaish. Di mana itu Zatul Jaish? Wahia waro azil Hulaifah. Oh, dia Zatul Jaish ini di belakangnya Zil Hulaifah, setelah Zil Hulaifah. Nah, kita ini ya, kalau yang belum pernah ke sana ya nggak kebayang nih mana Zil Hulaifah ya. Semoga nanti kita punya kesempatan berhaji semuanya ya. Amin. Bil Baida, menurut sebagian pendapat lain tempatnya namanya Baida. Wahia, Baida itu mana? Tali Zil Hulaifah. Kayak apa namanya? Di sebelahnya Zil Hulaifah. Bil Qurbi, agak dekat ya, dekat. Minal Madinati, dari Madinah. Min Toriki Makkah, dari daripada jalan ke Makkah. Jadi maksudnya ini lokasinya itu sudah lebih dekat ke Madinah. Jadi barat bepergian itu udah lebih dari setengah perjalanan begitu. Nah itu contoh ayat yang turun di perjalanan safari tadi. Wa minha, dan sebagian lagi yang turun di perjalanan ya, itu suratul Fathi, surat Al-Fatah. Ada di juz berapa ini surat Fatah? Juz 26. Juz 26, baik ya. Nuzilat fi sya'nil Hudaybiyah, ketika dalam keadaan perjanjian Hudaybiyah, fi Qara'il Ghamim, di dalam tempat yang namanya Qara'il Ghamim. Mana itu? Sebuah lembah, bainahu, yang di antara lembah itu, wa bainal Madinati, dan di antara Madinah, nahwa mi'atin wa sab'ina mailan. Jadi di antara lembah itu dan ke Madinah itu jaraknya
170 mil. Wa bainahu wa baina Makkah, sedangkan jarak antara lembah tadi ke Mekah itu nahwa salasina mailan, kisaran 30 ya, 30 mil. Wa min Usfana, dan dari tempat yang bernama Usfan, ilahi ke lembah tadi, Karabul Gumim tadi, salah satu amyalin 3 mil. Nah, ini contohnya. Jadi ketika itu Nabi sedang ada di ketika peristiwa Hudaybiyah itu. Itu contoh, 2 contoh aja. Ya, kalau pengen lihat yang lebih luas ya nanti di Alitkon itu, silakan teman-teman nanti baca. Nah, di sini intinya karena pemula, karena ibaratnya untuk sebagai dasar paling tidak tahu nih ada yang namanya hadori dan as-safari. Wa amsilatul hadori, dan adapun contoh-contoh ayat yang kategori hadori iku katsiratun, banyak, likaunihi al-aslu, likaunihi karena ayat hadori itu al-aslu ya pada asalnya, pada umumnya. Jadi ibaratnya ya Pak, Nabi itu kan lebih sering di rumah daripada bepergian, maka ya tentu lebih banyak ayat yang turun ketika beliau sedang di rumah begitu. Fala yahtaju illa tamtsilin liwuduhihi, maka fala yuhtaju ya, fala yuhtaju, maka tidak dibutuhkan untuk, maka contoh tidak dibutuhkan liwuduhi untuk memperjelasnya. Jadi saking banyaknya nggak usah diberi contoh, sudah jelas. Misalnya apa ya, misalnya di surat Ali Imran itu ya, apa namanya, yang ayat 190 sampai 191 itu, ketika Nabi sholat malam, nah kemudian turun ayat itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian selain hadori dan asafari, ada lagi kriteria ayat, yaitu al-layali wan nahari. Ayat al-layali itu malam, wan nahari dan siang. Jadi ada ayat yang turun pada malam hari dan ayat yang turun pada siang hari. Wasoifi, dan saat musim panas. Nah, kalau kita mungkin istilahnya kemarau ya. Wasyita ilan, musim dingin, musim hujan ya, kalau kita ibaratkan seperti itu. Wayan kosimu aidon, jadi ayat itu terbagi lagi bi'tibari zamani, dengan mempertimbangkan waktunya atau zamannya, ila layalin wa naharin wasoifi wasyita. Jadi dari segi waktu itu ada malam, siang, dan tadi musim panas dan musim dingin begitu. Wa amsilatun nahari, dan contoh ayat yang turun di siang hari itu kasiratun, banyak, di annahu al-aslu, karena ya asalnya seperti itu. Umumnya segalanya, kalau terjemahan bebasnya ya umumnya ya seperti itu kan. Kita manusia itu kan lebih banyak tersadar di siang hari, maka ya pasti lebih banyak gitu. Wa amal layali, adapun yang kategori ayat turun di malam hari, famin amsilatihi, sebagian dari contohnya itu ayatu tahwilul kiblati, ayat tentang atau ayat yang menjelaskan perpindahan kiblat. Nah, ayat berapa itu? Surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Coba. Ayat berapa tentang perpindahan kiblat itu? 144 ya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama, ya kan? Nggih. Nuwalliyannaka qiblatan tarduha wa walli wajhaka syatrul masjid. Oh, ya, itu. Ya, jadi ini ya. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 144.
Sebagian dari contoh-contoh ayat yang turun di musim apa tadi? Soifi, musim panas, kemarau mungkin kalau di kita. Ayatul kalalati utawi ayat kalalah. Ayat kalalah itu apa? Kalalah ya. Wahia qauluhu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini surat An-Nisa ayat 176. Kalalah ya, orang di batang kara ya. Ada laki-laki, orang tuanya sudah nggak ada, bapaknya nggak ada, dia tidak punya saudara laki-laki. Bagaimana nanti warisnya kalau dia meninggal? Gitu, itu kalalah. Wasama dan menamai ing surat ini, ayat ini, sopo an-nabiyyu Nabi Muhammad SAW bi ayati soifi, kelawan dengan nama ayati soif, kama sabata fi sahihi Muslim radhiyallahu anhu. Ini contoh bahwa ada kalanya Nabi juga memberikan penyebutan tertentu terhadap ayat. Jadi ya Nabi menyebut ayat ini sebagai ayatus saif ya, karena turun pada masa kemarau ya. Wa min amsilatis syita'i, dan sebagian dari contoh ayat yang turun di musim dingin ya, maksudnya kalau di kita misalnya musim penghujan, qauluhu ta'ala, firman Allah, innalladzina ja'u bil ifki ila qaulihi ta'ala wa rizqun karim fi suratin Nur, di dalam surat Nur. Ini surat Nurnya ayat 11 sampai 26. Jadi ini agak panjang dari turunnya ya. Jadi innalladzina ja'u bil ifki usbatun, ini ya. Itu ayat 11 sampai wa rizqun karim ayat 26. Wa fi sahihi, lan di dalam kitab sahih ya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha nuzilat fi yaumin syatin. Ayat ini diturunkan di hari yang dingin, jadi hari yang dingin, musim dingin. Nah, berarti kalau seperti ini, salah satu cara ya, kita mengetahui suatu ayat ini turunnya siang, malam, pada musim hujan atau musim kemarau, itu salah satunya kita bisa melihat hadis Nabi, baik yang disebutkan sendiri oleh Nabi ataupun yang dijelaskan oleh sahabat. Jadi itu makanya dalam memahami Al-Quran, posisi hadis, kemudian posisi sejarah, khususnya sirah nabawiyah, itu sangat penting karena itu bisa dengan sirah Nabi atau tarikh secara umum dan dengan hadis itu kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak terapkan dalam ayat Al-Quran. Jadi itu ya. Baik, bisa dipahami ya teman-teman ya. Halo, bisa dipahami? Insyaallah bisa. Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan awalu manuzila. Ayat yang pertama kali diturunkan. Ukhtulifa, diperdebatkan, diperselisihkan. Fi awali manuzila, di dalam kaitannya ayat yang pertama kali turun minal Qur'ani, dari Al-Quran, ala akwalin, menjadi beberapa pendapat. Jadi dalam kaitannya ayat apa yang pertama kali turun, itu para ulama beda pendapat. Nah, kita akan lihat beda pendapatnya bagaimana.
ahaduha, yang pertama, dan wahwa sohihu, dan ini yang sohih, ini yang benar. Jadi ini berarti Said Maliki condongnya ke pendapat ini. Dan memang ya nanti kita akan lihat wahwa sohih. Itu surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat apa? Surat Iqra ayat 1 sampai 5. Wahaza, dan ini pendapat ini, ayat ini sabitun, kokoh ya, bisa dipercaya fis sahihaini, intinya ada di dalam kitab sahihain wa ghairihima, dan selain dari sahihain. Jadi yang pertama kali, pendapat yang pertama itu yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah ayat 1 sampai 5 surat Iqra atau surat Al-Alaq. Bagaimana ceritanya? Nah, ini dijelaskan. Fa'an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah berkata, awaluma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi. Adapun pertama kali yang dibawa oleh Rasul, adapun wahyu, minal wahyi ini jadi keterangan. Jadi kalau dulu di pesantren bahwa awaluma utawi sesuatu yang paling pertama, budi'a yang diawali bihi dengan ma sopo Rasul minal wahyi, nyatanya saking wahyu. Maksudnya wahyu yang pertama kali diterima Nabi itu apa? Ar-ru'ya as-solihah, mimpi yang soleh, finnaumi, di dalam tidur. Jadi maksudnya wahyu itu kan macam-macam ya. Al-Quran itu salah satu dari wahyu. Nah, sebelum datangnya Al-Quran, Nabi itu kalau mendapat wahyu itu lewat mimpi. Fakana, dan Nabi itu la yara ru'yan, tidak bermimpi, illa ja'at, kecuali mimpi itu datang misla falaki subhi, seperti cahaya subuh. Falak itu terbelah. Maksudnya kalau teman-teman tengah malam ya, misalkan teman-teman tengah malam itu kan kelihatan gelap banget, tapi kalau sudah mau subuh, apalagi datangnya subuh, itu akan terlihat fajar itu yang memecah langit ya. Nanti kalau teman-teman biasa bangun malam memperhatikan alam ya, seperti itu. Jadi pertama Nabi ada semacam menerima wahyu berupa mimpi yang baik. Kemudian setelah itu summa habbaba ilaihi al-khala. Kemudian setelah mimpi itu Nabi menjadi suka terhadap tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Wa kana yakhlu bihori Hira. Dan kemudian Nabi menyepi di gua Hira. Fayatahannasu fihi. Kemudian Nabi bertahanus di dalamnya. Tahanus itu apa artinya? Wahwa ta'abud, beribadah. Nah, ibadahnya Nabi bagaimana waktu itu? Ya Allah, tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan Nabi berpikir, ada yang mengatakan Nabi memikirkan kira-kira problem apa yang harus bagaimana solusi dari problem kemanusiaan yang terjadi pada masa itu ya, orang jahiliyah menyembah berhala, macam-macam pendapatnya. Karena memang waktu itu kan belum ada syariat sholat, syariat zikir, itu kan memang belum ada. Wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatil adad. Jadi tahanus itu beribadah di malam hari yang itu mempunyai bilangan, maksudnya ya tidak hanya semalam tetapi beberapa hari gitu. Qoblu sebelum Nabi bertahanus tadi ya, menyendiri di Gua Hira, Nabi itu apa? Ayyang zi'a ila ahlihi. Nabi diskusi
berdebat dengan keluarganya, maksudnya mungkin ya meminta saran dan lainnya. Wa yatazawwadu lidzalika, dan Nabi menyiapkan bekal. Jadi ibaratnya ya pamit dulu ya kepada keluarganya, saya mau menyendiri begini. Kemudian Nabi menyiapkan bekal. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian Nabi pulang ke Khadijah. Fa yatazawwadu limisliha, kemudian Nabi mengambil bekal lagi. Jadi maksudnya kalau bekalnya pulang, Nabi pulang ke rumah. Kalau bekalnya habis ya maaf ya, Nabi pulang ke rumah. Kemudian nanti pulang lagi bawa bekal, ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu, sehingga nanti datang al-haq, kebenaran. Kebenaran di sini bisa yang dimaksud Al-Quran ataupun Allah. Karena memang nanti yang datang itu kan malaikat Jibril dengan membawa firman Allah, gitu. Atau langsung al-haqnya kita maknai Al-Quran, ya bisa saja. Fi ghori Hira'a, indalum Gua Hira. Fajahul malak faqala, kemudian malaikat datang dan berkata, Iqra, bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, Qultu ma'ana biqori'in, saya tidak membaca, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqori'in, saya tidak membaca. Nanti ini perdebatannya banyak, nanti kita akan menjelaskan. Yang penting kita sekarang fokus di apa ayat yang pertama kali turun. Fa'akhadhani, kemudian malaikat tadi istilahnya memegangku, dipegang. Fagotoni, kemudian dipeluk. Hatta balagho minni al-juhdu, sehingga sampai kepadaku al-juhdu, kelelahan. Mungkin saking pelukannya keras sampai akhirnya susah atau bagaimana. Summa arsalani, kemudian dilepas lagi. Jadi setelah dipeluk dengan erat, dilepas lagi. Faqala Iqra, baca. Qultu, Nabi mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak membaca. Nah, saya tidak bisa membaca, saya tidak membaca. Ini nanti terjemahnya banyak-banyak. Ada yang mengatakan apa yang saya baca, ada yang mengatakan saya tidak bisa membaca, ada yang mengatakan saya tidak membaca, begitu ya. Fa'akhadhani fagotoni as-saniyata, jadi kemudian dipegang lagi oleh malaikat tadi, kemudian dipeluk yang kedua kalinya. Summa arsalani, ini sama ya, hatta balagho minni al-juhdu. Summa arsalani faqala Iqra, qultu ma'ana biqari, jadi sampai 3 kali nih. Fa'akhadhani fagotoni as-salisah. Summa arsalani faqala, jadi setelah dipeluk yang ketiga kemudian dilepaskan. Faqala, maka suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Wa fi ba'di riwayat, di sebagian riwayat, hatta balagho ma lam ya'lam. Al hadisu bitulihi, hadisnya panjang, jadi maksudnya baca hadis lengkapnya, istilahnya seperti itu. Ya, jadi ini ada yang menarik di sini bahwa Nabi disuruh membaca, tetapi ternyata tidak dijelaskan apa yang dibaca, tetapi langsung kemudian suruh membaca ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ini cerita dari pendapat pertama yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Qaulu As-Sani, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddatsir. Ayat Al-Mudatsir. Di juz berapa surat Al-Mudatsir? Juz 29. 29 Ustaz. Ya. Faqad rawa, sungguh telah meriwayatkan Asy-Syaikhani Bukhari Muslim an Abi Salamah bin Abdurrahman qala sa'altu Jabir bin Abdullah. Jadi ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat
Abi Salamah bin Abdurrahman bahwa dia pernah bertanya, saya bertanya kepada Jabir. Apa pertanyaannya? Ayyul Qur'ani unzila qablu. Ayat apa yang diturunkan sebelum Iqra? Jadi mungkin ini bukan Iqra ya. Jadi bisa jadi ini bercerita tentang suatu ayat. Ya. Kemudian ayat apa yang diturunkan sebelum Iqra? Jadi ayat yang pertamanya. Qala, maka Jabir menjawab. Ya ayyuhal mudassir. Oh, yang sebelum Iqra itu Al-Mudassir. Qultu, saya berkata, kata Abi Salamah, au Iqra bismi rabbik. Jadi tanya, mana yang lebih dulu, Iqra atau Al-Mudassir? Kemudian dijawab Al-Mudassir, kata Jabir. Tapi Abi Salamah mengatakan atau Mudassir atau Iqra, ibaratnya begitu. Kemudian qala, Jabir berkata, uhadditsukum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan apa yang telah Rasul ceritakan kepada kami. Qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni jawartu bi Hira. Ya, saya masih ada di gua Hira. Falama kode itu jiwari, ketika saya menyelesaikan keberadaan saya di Gua Hira, maksudnya. Jadi setelah selesai di Gua Hira, nazal tuh, kemudian saya turun. Fastabtantu al-wadi, kemudian saya berada di tengah lembah. Jadi akan dari gunung itu kan nanti ke bawah itu ya. Fanadzartu amami wa khalfi. Kemudian saya melihat di depan dan belakang saya. Wa an yamini wa shimali, dan di kanan kiri saya. Sumanadzartu, kemudian saya melihat ila samai, ke langit. Jadi maksudnya ketika Nabi selesai dari Gua Hira, kemudian Nabi mau turun, ketika Nabi berada di tengah-tengah lembah, dia lihat kanan kiri, lihat depan belakang, bahkan lihat langit. Faizan, ketika melihat ke langit, dia yakni Jibril, fa'afadatni rajfatun. Kemudian ketika saya melihat langit itu di atas, saya melihat Jibril, sehingga fa'afadatni rajfatun, sehingga saya itu gemetar. Kemudian fa'ataitu Khadijah, kemudian saya pulang dan sampai di Khadijah, kemudian fa'amartuhum, kemudian saya memerintahkan mereka. Jadi di sini yang diperintahkan tidak hanya Khadijah, berarti bisa jadi di sana di rumah ketika Nabi sampai itu enggak hanya Khadijah. Makanya di ayat yang lain zamiluni. Fa'amartuhum, maka saya perintahkan Khadijah dan yang lainnya fadatsaruni, kemudian mereka menyelimuti saya. Fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, jadi ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah Al-Mudaththir. Jadi kalau yang pertama itu Iqra, yang pertama, pendapat pertama, yang kedua mengatakan yang pertama itu Al-Mudaththir. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Nah, kita lihat ini di bawah. Lakinnal ulama ajabu an hadzat ta'arudi bi ajwibatin. Tetapi atau istilahnya di sisi lain menanggapi pertentangan ini dengan beberapa jawaban. Jadi kan bertentangan nih, satu ngomong Iqra, satu ngomong Mudaththir. Maka para ulama responnya gimana? Oh, responnya banyak pendapat. Asyharuha, adapun yang dimaksud dengan asyharuha yang paling masyhur dari pendapat itu apa? Anal murada,
sesungguhnya yang dimaksud bil awaliyati dengan pertama kali di hadis Jabir, dalam hadis Jabir tadi itu awaliyatun mahsusatun, keawalan yang khusus, yakni wahia awaliyatul amri bil inzal. Jadi menurut ulama begini, dalam hadis Jabir yang menyebutkan bahwa Al-Mudassir itu ayat yang pertama kali turun, itu maksudnya bukan yang pertama kali turun dalam arti dari segi wahyunya, dari segi urutannya, bukan begitu. Tetapi yang dimaksud Al-Mudassir sebagai ayat yang pertama turun adalah ayat yang pertama turun yang berisi tentang peringatan. Jadi maksudnya yang berisi bahwa Nabi itu sudah diberi mandat untuk memberikan peringatan, menyampaikan risalah. Ai awaluma nuzilalir risalah. Mudassir, Al-Mudassir itu disebutkan sebagai ayat yang pertama kali turun, itu dalam kaitannya ayat yang pertama kali turun yang berisi tentang perintah kepada Nabi untuk menyampaikan dakwah. Wa awal manuzila linubuwa ikra. Adapun yang ayat yang pertama kali turun dari segi kenabian, maksudnya sebagai tanda bahwa beliau itu nabi, itu ya surat Iqra. Wa hadza, pendapat ini jawabun jayyidun sadidun. Jawabun, suatu jawaban jayyidun yang baik dan sadidun yang lurus, yang benar, kata Said Maliki. Nah, jadi bisa dipahami nggak nih teman-teman? Jadi perbedaan yang mengatakan bahwa Iqra yang pertama, kemudian yang kedua Al-Mudassir yang pertama, itu kan bertentangan. Nah, kata para ulama itu sebenarnya tidak bertentangan, betul semua, gitu, betul semua. Cuma perlu dibedakan yang dimaksud pertama kali turun ini. Kalau Iqra itu pertama kali turun dari segi memang itu pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun sebagai tanda kenabian bahwa beliau diangkat jadi nabi. Sedangkan Al-Mudassir disebutkan sebagai ayat yang pertama kali turun itu dalam arti ayat yang berisi tentang perintah untuk berdakwah. Kum fa'anzir. Jadi bangunlah lalu berilah peringatan. Jadi istilahnya ayat Iqra itu sebagai tanda beliau diangkat jadi nabi, mendapat wahyu. Sedangkan Mudassir itu ayat yang pertama kali sebab beliau diangkat sebagai rasul. Ayat yang pertama itu Iqra itu dari segi waktunya urutannya memang pertama, sedangkan Al-Mudassir itu apa namanya, ayat yang pertama yang berisi tentang perintah untuk berdakwah. Jadi kalau pengen diurutkan dari segi urutan mana dulu, ya maka jawabannya adalah Iqra dulu, baru Al-Mudassir. Kalau dari segi urutan. Tapi kalau dari segi ayat mana yang pertama kali turun yang berisi perintah dakwah, maka jawabannya adalah Al-Mudassir. Karena di Iqra tadi tidak ada kandungan perintah dakwah. Adanya adalah bahwa Nabi diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Nah, begitu ya. Ini kata Said Maliki, ini pendapat yang paling bagus. Wa ajaba ba'duhum, dan sebagian ulama memberikan jawaban. Apa jawabannya? Di anna murada Jabirin anna surat Al-Mudassir awal suratin nuzilat kamilatan. Nah, jadi yang dimaksud Jabir bahwa Al-Mudassir itu
surat yang pertama kali turun, itu maksudnya adalah surat yang pertama kali turun secara lengkap menurut pendapat kedua ini. Wa hadza la yu'aridu, dan ini tidak bertentangan dengan anna iqra awal ma nuzila mutlaqan. Tidak bertentangan bahwa dengan surat Iqra, bahwa Iqra ini yang pertama kali turun secara mutlak, baik itu entah itu langsung komplit satu surat ataupun 5 ayat tadi. Li'annaha lam tanzil kullaha, karena Iqra tidak turun secara lengkap. Bal nuzila minha sadruha, tetapi diturunkan awalnya saja, bagian awalnya. Nah, ini jadi pertentangan antara pendapat yang pertama mengatakan Iqra, pendapat kedua mengatakan Al-Mudaththir, itu jawabannya tadi. Bisa saja yang pertama mengatakan bahwa Iqra disebut surat pertama itu karena memang itu yang pertama kali turun, sedangkan Al-Mudaththir disebut pertama karena memang itu ayat yang pertama kali berisi perintah dakwah. Itu jawaban yang pertama dan yang paling bagus kata saya. Adapun jawaban yang kedua, jawaban yang lain bahwa yang dimaksud Jabir Al-Mudaththir itu pertama, itu maksudnya adalah yang pertama kali turun secara lengkap. Nah, itu. Kalau Iqra kan tidak lengkap. Al-qaulu as-salisu, pendapat yang ketiga, anna awwala ma nuzila iku al-Fatihatu. Jadi yang pendapat yang ketiga, ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah. Nah ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun itu surat Al-Fatihah. Nah, meskipun hadisnya dhaif ya. Nah, tetapi Muhammad Abduh ya, teman-teman tahu ya Muhammad Abduh, gurunya Rasul Ridho, pengarang apa namanya, Tafsir Al-Manar, Juz Amma, dan Muhammad Abduh itu yang karyanya sendiri itu tafsir Juz Amma, jadi Juz 30. Kemudian beliau mengarang lagi yang bersama Rasul Ridho itu Al-Manar. Itu malah Muhammad Abduh itu mengikuti pendapat yang ketiga ini, bahwa beliau meyakini, beliau memilih bahwa ayat yang pertama kali turun itu Fatihah. Padahal beliau, kita tahu bahwa Muhammad Abduh itu kalau yang namanya hadis itu, kalau hadisnya ahad apalagi nggak sahih, itu Muhammad Abduh nggak mau. Pokoknya hadis itu harus mutawatir. Nah, setidaknya kalau nggak mutawatir ya sahih. Makanya ada pemikiran Muhammad Abduh menolak hadis ahad. Nah, tapi anehnya ketika membahas apa yang pertama kali turun, dia malah memilih pendapat ketiga ini. Nanti silakan bisa dicek itu di tafsir beliau. Nah, ini jadi pendapat 3 Al-Fatihah. Al-Qaul Ar-Rabi'u, pendapat yang keempat, anna awwala ma nuzila, adapun yang sesungguhnya yang pertama kali turun itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi pendapatnya beda-beda ini. Ya. Wa hunaka, dan di sana bisa pendapat ulama yang lain atau di Al-Iqan ya, aqwal ukhra, banyak pendapat-pendapat lain fi awal ma nuzila, dalam kaitannya ayat apa yang pertama kali turun. Wa kullu dzalika, tapi semuanya itu la yathbutu min nahiyatis sanadi, tidak sabit, tidak sabat, tidak kokoh dari segi sanadnya. Wa in sahha, meskipun sanadnya sahih, fa ta'awwalu, perlu ditakwilkan bi anna makna awwal ma nuzila ala hadfi min
ay min awwali manzila. Jadi perdebatan terkait ayat apa yang pertama kali turun itu banyak, dan dari banyak itu semuanya itu sanadnya tidak sahih, tidak kuat. Kalaupun ada yang sanadnya sahih, itu perlu ditakwilkan. Maksudnya perlu ditakwilkan gimana? Ya ada penjelasan lanjutannya. Misalkan kayak tadi Al-Mudaththir disebut ayat pertama, kenapa? Karena dilihat dari segi dari segi isinya, bahwa memang itu ayat yang pertama kali turun yang berisi tentang peringatan. Jadi analoginya begini, misalkan ya, jam 7 masuk sekolah, masuk kuliah, kemudian ada Ahmad datang, kemudian yang kedua datang Aisyah, kemudian yang ketiga datang lagi Umar, gitu kan. Jadi kemudian 3 murid tadi ditanya sama gurunya, ini yang pertama kali datang siapa ini? Kemudian yang menjawab bukan 3 orang tadi, bukan Ahmad, bukan Aisyah, bukan Umar, tapi yang menjawab itu orang keempat temannya. Yang datang pertama kali itu Pak Ahmad. Yang kemudian yang lain temannya yang kelima bilang lagi, bukan Ahmad Pak, yang pertama kali datang itu Aisyah. Gitu. Nah, ini kan yang benar yang mana ini? Aisyah apa Ahmad? Coba kalian jelaskan. Kemudian yang yang ke temannya lain menjelaskan, begini Ustaz, kalau dilihat yang pertama kali datang memang Ahmad, tetapi kalau yang datang pertama kalinya perempuan ya Aisyah, gitu. Nah itu maksudnya itu takwilnya seperti itu. Jadi makanya pendapat para ulama itu tidak mesti kemudian bertentangan. Bisa jadi sebenarnya itu melihat dari sisi kanan, yang lainnya melihat dari sisi kiri. Makanya kita harus bisa objektif itu agar bisa menemukan perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu sebenarnya. Atau bisa jadi kalau Pak Ustaz yang mengatakan Aisyah pertama kali datang ini saya ceritanya. Jadi waktu Ahmad datang, saya melihat Ahmad, tetapi kemudian karena masih sepi sendirian, akhirnya Ahmad itu keluar lagi dengan saya. Terus akhirnya datanglah Aisyah dengan tadi teman saya itu. Sehingga menurut teman saya yang pertama kali datang itu Aisyah, padahal sudah ada Ahmad tapi dia keluar ruangan lagi. Nah itu contohnya. Berarti kan aslinya tinggal bagaimana menjelaskannya. Yang mau dicari apa? Apakah dari segi yang pertama kali masuk ruangannya atau apanya? Ya, sama dalam kaitannya ini. Ketika ditanya ayat apa yang pertama kali turun, maka dari sisi mana? Dari sisi kandungan yang berisi dakwah atau dari sisi urutannya? Nah, maka jawabannya pasti beda. Makanya tadi pertentangan di antara pendapat 1 dan pendapat 2 itu sebenarnya tidak bertentangan. Karena apa? Yang mengatakan Al-Mudaththir itu ayat pertama, surat yang pertama kali turun, karena melihat dari sisi kandungan ayat yang berisi dakwah. Sedangkan Iqra itu memang tidak berarti ajakan dakwah, tapi memang secara urutan itu yang pertama. Nih saya kira semoga bisa dipahami. Itu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Insya Allah bisa Ustaz. Begitu. Alhamdulillah. Bisa Pak. Nah terus ini ya. Awailu makhsusatun. Ini
beberapa ayat-ayat yang turun yang ada kekhususan. Jadi ayat-ayat yang pertama kali turun yang ada kekhususannya. Kekhususan dari ayat-ayat yang pertama kali turun. Yang pertama, awaluma nuzila bi Makkah. Ayat yang pertama kali turun apa? Di Mekah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal ma nuzila bil Madinati suratul Baqarah. Ayat yang pertama kali turun di Madinah itu surat Al-Baqarah. Wakila pendapat lain wailul lil mutaffifin. Awal ma nuzila fil qitali. Ada ayat yang pertama kali diturunkan dalam kaitannya peperangan. Jadi al-qatlu itu membunuh, tapi qital itu apa namanya? Berperang. Ayatnya ini uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Lanjutannya gimana nih? Coba lanjutannya gimana? Kita cari. Ada di surat apa ini? Coba kita cari. Teman-teman coba mengingat ayat mana ini? Al-Hajj, Pak. Al-Hajj ayat berapa? Surat Al-Hajj ayat 39. 39. Ya. Al-Hajj ayat 39. Nah, ini ditulis ya. Nah, jadi diizinkan bagi mereka yang diperangi bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka diperangi itu karena dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini maksudnya perintah untuk boleh itu ya membela diri, baru diizinkan. Awal manuzila fi sya'nil khamri. Adapun ayat yang pertama kali turun dan dalam kaitannya khamr. Pengharaman khamr itu ayatnya ini yas'aluna kanil khamri wal maisir. Ini ayat berapa ini? Surat apa ini? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 219. Coba kita sambil lihat ya. Ingat-ingat nih. Al-Baqarah 219 ya, benar, di pojok bawah itu ya. Ya, Al-Baqarah 219. Awalu suratin. Nah, surat yang pertama kali turun unzila fiha sajdah. Jadi surat yang pertama kali ada ada ayat sajdahnya itu surat An-Najm. Rawahul Bukhari. Sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari. An-Najm itu juz 27 atau 26. Ayatnya apa tuh? Ayat yang ada sajdahnya. Alhamdulillah wa'budu. Ayat berapa itu? Ayat terakhir, Ustaz. Oh iya. Alhamdulillahi wa'budu. 62. Nah, awal ma nuzila fil at'imah. Timak di Makkah. Jadi ayat yang pertama kali turun kaitannya dengan memberi makan ya. Di Mekah itu ayat kulla ajidu fima uhiya ilaiha muharraman. Coba ayatnya apa nih? Surat apa ini? Al-An'am 145. Al-An'am 145. Coba kita lihat. Al-An'am ayat 145.
satu lagi. Ya. Baik. Dan di Madinahnya innama apa nih? Apa nih? Innama harrama atau hurima? Harroma alaikumul tata. Ayat apa nih? Surat Al-Baqarah ayat 173. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 173. Iya, 173. Nah, baik. Terus, nah, gini ya. Jadi, ini maksudnya ayat tentang makanan yang pertama kali turun di Mekah tadi ya, qul la ajidu. Sedangkan ayat tentang makanan yang pertama kali turun di Madinah. Biar tertarik ya gitu. Sampai di sini dulu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau kalau nggak ada kita lanjutkan. Atau sudah, silakan. Oke, jadi sahabat-sahabat teman-teman rektorkan apabila ada yang ditanyakan silakan. Ya. Atau bisa dipahaminya. Sakit Pak. Ya silakan bisa di chat lewat chat. Silakan. Atau kalau nggak ada kita lanjutkan. Gimana? Ngantuk belum nih? Beng. Ya. Nah, kalau tadi ayat yang pertama kali turun, nah sekarang akhiruma nuzila atau akhiruma nazala juga boleh. Ayat yang terakhir diturunkan. Nah, ini nanti polanya nggak jauh beda dengan tadi ya. Ada perbedaan pendapat dan ada yang perlu ditakwilkan. Biasanya kalau bertanya ayat apa yang terakhir turun, maka jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa biasanya? Ayat apa yang pertama kali ayat apa yang terakhir turun? Biasanya Al-Maidah ayat 3. Ayat 3. Yang al-yawma akmaltu Aku biasanya kan itu. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira apa ayat yang terakhir turun ini. Ikhtalafal ulama'u fi zalika al-aqwalin. Ulama beda pendapat dalam kaitannya ayat yang terakhir turun, paling terakhir turun. Asyharuha yang paling masyhur apa anna akhiru ma nuzila, bahwa yang terakhir turun itu qaulu ta'ala yastaftunaka kulillah yuftikum fil kalalah. Ini ayat kalalah tadi. Rawahu Syaikhani, riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang pertama ayat yang terakhir turun itu yang pertama ayat tentang kalalah tadi. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, akhiru ayatin nuzilat ayatul riba. Ayat yang pertama ayat yang terakhir turun itu ayat riba. Rawahul Bukhari wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba.
apa namanya, ayat apa ini, surat apa ini, adanya di mana ayat riba ini? Surat Al-Baqarah 278. 278 tentang ayat riba. Bakal Aidon, Ibnu Abbas mengatakan akhiru ayatin nuzilat wattaqu yawman turja'una fihi. Ayat apa nih kira-kira? Ayat apa nih? Al-Baqarah juga, Pak. Nah, dekat kita lihat tuh ya dekat dengan ayat 51. namanya ya. Ya. Wattaqu yawman turja'una ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. 281. Nah, jadi ini 3 pendapat ya. Nah, ini al-yawm akmaltu ini di mana ini? Ya, nanti kita akan bahas ya. Wa qala Sa'id bin Musayyab, akhiru ayatin nuzilat ayatud din. Nah, ini sudah disebutkan di sini ya, bahwa menurut Sa'id bin Musayyab ayat yang terakhir turun itu ayatud din. Ayatud din ini apa yang dimaksud? Yaitu tadi Al-Maidah ayat 3 itu ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Benar. Kita lihat ya. Ya, lihatnya. Itu kayaknya dain ya. Udah. Ini bukan benar. Kalian. Ya. 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 Ini maaf nih, bukan ini
bukan ayat ini yang al-yawma akmaltu tadi ya. Ini ayatul daini, ayatul dain. Karena ini nanti ini kesimpulannya bahwa ayat-ayat yang di sini itu ayat yang masih ada kaitannya tentang hukum-hukum. Nanti kalau yang akmal itu nanti konteksnya lain, takwilnya lain. Jadi ini yang keempat ini waqala Sa'id bin al-Musayyab akhiru ayatin nuzilat, bahwa ayat yang paling terakhir turun itu ayatul daini, ayat tentang hutang. Ini urutannya tadi ya. Tuh habis wataku yumantur jauna itu kan, terus halaman setelahnya ayatul dain ya. Jika ada yantum itu ya. Bener ya? Bener nggak? Iya betul. Ayatul dain. Nah, wa huwa mursalun. Hadis ini mursal. Jadi Sa'id bin Musayyab kan tabi'in. Sa'id bin Musayyab itu tabi'in, tapi ketika dia meriwayatkan itu langsung menyebut Nabi gitu, tanpa menyebut sahabat. Nah, kalau dalam ilmu hadis, kalau mursalnya Sa'id bin Musayyab itu tetap sahih, karena dia ketemu dengan para sahabat gitu. Makanya di sini meskipun mursal tapi sahihul isnad ya, sanadnya sahih. Ya. Wa yumkinu al-jam'u bainal qauli as-sani wa ba'dahu. Jadi ini ada 4 pendapat kan? Nah, dari 4 pendapat ini yang dimungkinkan untuk dikompromikan, digabungkan, itu pendapat kedua dan kedua sampai setelahnya. Jadi 2, 3, 4 ini bisa digabungkan. Kenapa? Bi anna nuzilat kullaha daf'atan wahidatan. Karena ketiga ayat ini itu turunnya sekali, daf'atan wahidatan, sekaligus. Maksudnya bareng gitu. Katarti biha fil mushafi, seperti urutan mereka di dalam mushaf. Fayus daku, maka dibenarkan ala kullin, terhadap semuanya tadi, minha dari ayat tadi, annaha akhiru manuzila. Jadi kalau begitu semua yang ada di sini itu dibenarkan. Maksudnya dibenarkan apa? Bisa disebut sebagai ayat yang terakhir turun. Tetapi pada saat yang bersamaan ketika itu yuta'awwalu al-qawlu al-awwal, tetapi perlu ditakwil bahwa pendapat yang awal bi annahu akhiru ma nuzila fi sya'nil faraidi wal ahkami. Jadi tetapi perlu ditakwil bahwa yang awal tadi tentang kalalah itu ayat yang paling terakhir tentang hukum dan faraid. Maksudnya tentang pembagian waris itu. Nah, makanya ini nanti ditakwil semua yang di sini. Jadi takwilnya bagaimana? Bahwa keempat-empatnya itu bisa disebut sebagai ayat yang paling terakhir turun. Tapi nanti takwilnya, kalau yang pendapat pertama, kok ayat yang paling terakhir turun ya, gitu. Takwilnya gimana? Takwilnya, kalau pendapat pertama, kalalah itu terakhir dalam arti dalam kaitannya hukum dan faraid. Sedangkan yang setelahnya itu masih terkait hukum tetapi tidak terkait tentang faraid. Nah, jadi ini. Nah, terus posisinya di mana ayat yang tadi
al-yawma akmaltu tadi, itu posisinya dia disebut sebagai terakhir dalam kaitannya deklarasi bahwa ini adalah sudah mendeklarasikan tentang agama Islam. Itu kaitannya adalah itu. Bahkan nanti ada lagi ayat yang lebih terakhir lagi, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr, idza jaa itu loh. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu satu surat. Itu lebih terakhir lagi. Karena apa? Karena selang beberapa hari, ya, ada yang mengatakan 9 hari, itu nanti Rasul wafat. Makanya ketika turun surat An-Nasr, itu sahabat itu pada senang, karena kan isinya bahwa telah datang, ketika nanti datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya Fathu Mekah itu kan sudah lewat itu kan. Maka waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kalian akan menyaksikan orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam, ya. Maka gimana ya selanjutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka banyaklah membaca tasbih dan istighfar. Itu. Nah, ayat itu, ketika ayat itu turun, sahabat itu senang bahwa ini Islam ini udah menang, udah sempurna, udah banyak yang ikut. Gitu. Maka tinggal kita banyak membaca tasbih dan istighfar. Nah, tetapi ada sebagian sahabat yang menangkap makna lain. Jadi yang lain senang, dia malah nangis. Dan, siapa itu ya? Salah satunya Ibnu Abbas. Ketika ditanya, kenapa kok kamu malah sedih? Karena kata beliau begini, ketika Nabi itu kan diturunkan ke bumi itu kan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ketika agama Islamnya sudah tersebar, sudah misinya sudah berhasil, berarti kan waktu Nabi ini juga akan berakhir juga di dunia ini. Dalam arti Nabi sebentar lagi wafat. Makanya kata Ibnu Abbas, An-Nasr itu, turunnya surat An-Nasr itu untuk menunjukkan kurba wafati Nabi, waktu dekat wafatnya Nabi. Wah, langsung baru sahabat pada nangis semua. Dan benar bahwa setelah beberapa hari itu nanti Nabi wafat. Jadi makanya kelompok surat An-Nasr dan kelompok Al-Maidah tadi yang al-yawma akmaltu itu dalam arti yang paling terakhir menutup ayatnya. Sedangkan yang tadi 4 tadi itu terakhir dalam arti ayat yang masih berisi tentang ajaran. Itu yang terakhir tadi tentang kalalah, kemudian tentang riba, tentang wataku yawman, tentang akhirat, ya, mengingatkan akhirat, kemudian tentang ad-dain, ya, ayat ad-dain, ya. Ayat tentang hutang, ya, yang paling panjang itu, ya. Itu terakhir dalam arti yang masih berisi ajaran atau istilahnya hukum-hukum dari. Nah, sedangkan nanti yang ayat yang benar-benar terakhir itu sebenarnya ya An-Nasr itu. Sebelum An-Nasr ya Al-Yawma akmaltu itu yang di Al-Maidah ayat 3. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr, jadi Ibnu Amr, bahwa akhir suratin nuzilat suratul Maidah wal Fatah. Ya, ini karena menurut riwayat, jadi setelah ayat itu turun, selang beberapa hari, ada yang mengatakan 9 hari itu Rasul wafat. Karena di ayat surat Al-Fatah sama Al-Maidah ayat 3 tadi kan nggak bicara tentang hukum lagi, tidak bicara tentang ajaran lagi, tapi di situ hanya menegaskan bahwa ini sudah menang, ini Islam sudah sempurna, gitu.
Nah itu. Nah, maka kalau di hadisnya Sayyidina Utsman itu ya, bahwa yang terakhir itu ya itu tadi ya, apa namanya, Nasr itu. Nah, itu mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang nanya ya? Di chat ya. Izin bertanya Ustaz. Itu tadi kan penjelasan tadi kan membahas tentang awal dan akhir ayat-ayat yang diturunkan. Nah, misal ayat yang pertama kali turun Al-Alaq 1-5, kedua Al-Mudaththir. Nah, tapi kenapa dalam susunan Al-Quran itu tidak sesuai dengan ayat-ayat yang diturunkan tadi? Misal surah yang pertama Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, Al-Imran. Nah, sesuai urutan yang ada di dalam Al-Quran itu yang menentukan Rasulullah atau para sahabat. Ya, betul. Kita ada nggak ini di sini ya? Kalau di sini belum dijelaskan ya. Maksudnya kalau nanti dijelaskan kan kita bahas pas babnya nanti. Ya, saya akan menjelaskan apa namanya. Oh my god. Urutan mushaf yang ada sekarang ya, urutan mushaf yang ada sekarang itu kan mengacu kepada pembukuan mushaf pada masa Sayyidina Utsman atau yang kita kenal dengan Rasul Utsmani. Nah, pertanyaannya, urutannya menurut siapa? Melihat pada masa Nabi ya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu pasti beliau langsung memanggil para sahabat, termasuk juga para sekretaris beliau. Nah, maka kemudian Nabi membacakan ayat yang beliau terima, kemudian Nabi memerintahkan sekretaris beliau untuk menulis, tulis ya. Nah, saat menyuruh nulis pun Nabi menjelaskan bahwa ini kumpulan ayat ini itu kumpulkan dengan kumpulan yang kemarin misalkan gitu. Nah, jadi kumpulkan ayat yang barusan turun ini dengan ayat yang kemarin. Kalau itu yang turun surat, maka Nabi berkata surat ini taruh setelah surat itu, taruh setelah surat yang waktu itu. Jadi kalau melihat seperti itu, maka susunan yang ada, baik ayatnya ataupun suratnya itu istilahnya adalah tauqifi, ketentuan yang sudah pasti berasal dari Nabi. Meskipun kalau kita kumpulkan semua hadisnya yang satu persatu menunjukkan ayat ini, kumpulannya ayat ini secara eksplisit, ya tentu nggak akan ketemu, tidak semuanya ada. Tetapi para ulama Al-Quran mengatakan seperti itu. Dan ada beberapa hadis-hadisnya disebutkan. Dan nanti di situ ada perdebatan lagi. Oh, tidak semuanya kok. Misalkan Sayyidina Utsman cerita bahwa dulu tuh beliau, kata Sayyidina Utsman, dulu sampai Nabi wafat itu saya belum tahu urutan Al-Anfal dan At-Taubah, urutannya setelah mana letaknya. At-Taubah dulu apa Al-Anfal dulu, saya nggak tahu. Kemudian saya beristihad bahwa
karena mirip ini maka nanti atau al-anfal kemudian dilanjutkan dengan at-taubah begitu. Ya, tapi nanti pendapat itu dibantah lagi oleh ulama lain. Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Bahkan yang ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Utsman mengatakan urutan ini berdasarkan apa yang telah Rasul ajarkan kepada saya selama beliau hidup. Jadi nanti ikhtilafnya ya itu banyak ya. Gitu. Ya kalau ringkasnya seperti tadi ringkasnya bahwa urutan surat dan urutan ayatnya, maksudnya Fatihah urutan ayatnya seperti itu, Al-Baqarah urutan ayatnya seperti itu, ataupun 114 surat itu ya berdasarkan petunjuk Nabi. Nanti kita kalau ada kesempatan nanti akan bahas secara detail. Nah, tapi ada ya ada yang mencoba menyajikan, tapi ini kaitannya dalam tafsir ya, istilahnya tartib nuzuli. Saya lupa ini. Jadi tartib nuzuli, jadi menafsirkan Al-Quran tetapi urutannya tidak urutan mushaf, tetapi urutan tartib nuzuli berdasarkan urutan turunnya. Itu ada itu, nanti coba dicek ya teman-teman, cek itu ada. Nah, dan kalau lihat sejarah pembukaan Al-Quran pada masa itu, misalkan Sayyidina Ali punya mushaf pribadi, itu beliau mencatatnya urutan turunnya, tartib nuzulnya itu. Misalkan kalau yang buku berbahasa Indonesia itu yang rekonstruksi sejarah tafsir Al-Quran itu loh. Rekonstruksi sejarah tafsir Al-Quran, karyanya Taufik Adnan Amal. Tapi itu literatur yang dipakai kebanyakan barat ya, kurang berimbang yang dari sisi khazanah timurnya kurang, sehingga nanti riwayat-riwayatnya lebih banyak kepada data-data temuan orientalis yang diakui sendiri oleh penulisnya masih perlu diteliti lebih jauh. Nah, kalau misalkan nanti yang nggak lengkap itu ya di Manahilul Irfan itu lengkap tuh. Nah, di Mabahis Ulumul Quran punyanya Manahul Qatar itu agak lengkap. Nah, jadi itu artinya ini penjelasannya panjang ya. Nanti kalau kita ada waktu yang lebih sesuai dengan tema ini nanti kita akan bahas. Jadi secara singkatnya tadi yang saya sampaikan bahwa itu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi pada saat beliau menerima wahyu, beliau sampaikan di situ. Itu ya Mbak ya. Terima kasih Bapak. Silakan yang lain. Ini ada yang tanya dikit Pak. Oh iya, coba ya. Mbak. Dari saudari Fazanailil, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah adalah seorang ummi atau tidak bisa membaca. Apakah makna ummi di sini sama dengan makna ummi dalam ilmu fikih, khususnya pada bab sholat? Yang mana dari yang saya pahami, seorang yang ummi tidak diutamakan menjadi imam sholat. Terima kasih. Wonten Pak. Ya, sama enggak dengan makna ummi di sholawat ummi itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ya. Itu sama enggak kira-kira? Ya. Ini penjelasannya panjang nih ya. Masih kuat ya. Pertama begini. Ya. Nah, yang tadi saya sudah agak singgung di depan bahwa makna bikori ya. Makna bikori itu ada mayoritas masyarakat kita ya,
mayoritas masyarakat kita mengatakan bahwa ma'ana biqori itu terjemahnya saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Tapi sebagian kecil memahami ma'ana biqori itu apa yang saya baca. Berarti kan kalau apa yang saya baca, ibaratnya begini. Teman-teman lagi duduk di kursi di ruang kelas, tiba-tiba datang teman yang lain kemudian ngomong, tolong baca. Nah, kan teman-teman yang lagi asik-asik duduk itu kan bingung. Nah, dalam kebingungan itu kira-kira apa yang terucap? Apa yang saya baca atau ya saya nggak bisa baca lah kan gitu. Wong yang nggak ditunjukin mana yang dibaca kan begitu. Nah ini apa namanya tafsiran ya. Jadi ada yang mengatakan saya nggak bisa baca, kemudian yang satunya mengatakan apa yang saya baca ya, tafsirannya kan seperti itu. Dan nanti dari sini itu akhirnya nanti lanjut kepada konsep bahwa Nabi itu seorang ummi. Nah, nanti ketika disebut sebagai seorang ummi, itu artinya apa? Nah, tentu kalau yang dimaksud dalam ilmu fikih, ya saya jawab dulu tadi. Yang di dalam ilmu fikih tentu bukan itu maksudnya, karena Nabi itu orang yang paling fasih ya. Bahkan ada riwayat mengatakan afsahuman bidodi ya. Jadi maksudnya orang yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dot ya, sodot gitu ya, do ya. Itu paling fasih Nabi. Jadi kalau masalah kefasihan ya, itu Nabi paling fasih. Jadi bukan ummi yang dimaksud di fikih tadi. Nah, terus kita lanjutkan dalam konteks ulumul Quran. Mayoritas ulama bahkan yang masyhur di masyarakat kita itu ketika memahami Nabi sebagai yang ummi itu artinya Nabi tidak bisa membaca. Pertanyaannya, apa iya Nabi tidak bisa membaca? Nah, kemudian orang yang masyarakat atau tokoh yang mengatakan jadi memang sengaja Nabi dibuat tidak bisa membaca. Nah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis kan begitu. Kan ada ya orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis tapi pintar. Nah, itu sengaja Nabi dibuat oleh Allah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan agar orang percaya bahwa yang disampaikan itu benar-benar dari Allah, bukan dari Nabi. Gitu. Ini yang pandangan mayoritas ya, pandangan mayoritas. Jadi punya pemahaman seperti itu. Jadi Nabi meskipun disebut sebagai fatonah ya, bahwa beliau adalah cerdas itu, tapi beliau tidak bisa menulis ya. Makanya beliau punya sekretaris ya, gitu. Itu pandangan mayoritas. Tetapi ada pendapat lain yang memang jarang disampaikan. Bahkan hadisnya sahih ada di Sahih Muslim ya. Saya ingat saya itu ada di Sahih Muslim, kemudian penjelasannya ada di syarah Sahih Muslim yang ditulis Imam An-Nawawi. Jadi itu waktu itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika ada perjanjian Hudaybiyah,
terkait itu. Kalau kita bicara lam itu kan berarti kan tidak itu kan beda dengan tidak bisa ya. Misalkan gini, ayo makan, saya lagi nggak makan ya. Itu kan beda dengan bukan berarti kemudian tidak bisa makan atau nggak mau makan ya. Bisa jadi pengen makan cuman sekarang lagi nggak makan karena apa, lagi puasa misalkan. Nah di situ kan lam yakro walam yaktub. Jadi bangsa yang ummi itu bangsa yang tidak membaca dan tidak menulis. Ada yang menambahkan tidak menghitung juga, tidak mencatat, tidak membaca. Makanya tradisi bangsa ummi itu kan hafalan, tradisi semua hafalan. Nah, itu. Terus yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, menggunakan dalil logika. Kalau tadi kan yang riwayat ya. Terus dalil logikanya begini, Nabi itu kan dulu Nabi itu kan berjualan, berdagang. Masa iya seorang pedagang tidak memahami tulisan, tidak mencatat? Ini dalil logikanya seperti itu. Nah, terus nanti kita lihat di tafsir. Kalau tadi di syarah hadis, kemudian ke tafsir nanti ketika membahas ayat apa itu ya yang kami ummiyina itu loh. Gimana coba ayatnya? Bahwa saya diutus kepada umat yang ummi, Al-Quran itu. Ummiyin itu loh. Nah itu di Al-Maraghi itu beliau hampir sama penjelasannya dengan yang di syarah Sahih Muslim tadi. Cuman beliau menitik beratkan bahwa yang dimaksud ummi di situ adalah orang yang nggak pernah belajar. Jadi ibaratnya kalau kayak kita itu kan di Indonesia, kita itu kan benar-benar belajar ya, nulis ya belajar, membaca ya belajar begitu. Ya kalau di sana itu orang nulis, orang itu menghitung itu tidak kemudian secara resmi belajar di sebuah sekolahan begitu. Tidak seperti itu, tapi mengalir dengan tradisi yang ada. Nah dalam kaitannya Nabi sebagai ummi, itu kata Al-Maraghi, itu yang dimaksud adalah Nabi tidak pernah belajar kepada orang. Gurunya Nabi itu langsung Allah. Ini kalau di Al-Maraghi itu eksplisit seperti itu. Nah Pak Quraish Shihab itu mencoba menafsirkan kata ummi, tetapi beliau juga agaknya kayak masih ragu-ragu. Kata beliau bahwa ya beliau Nabi itu pandai, kemudian apakah pandainya sebelum jadi Nabi sudah pandai atau nanti ketika sudah jadi Nabi kemudian pandai. Ya, makanya Pak Quraish itu punya pendapat bisa jadi ya, sebelum menjadi Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ketika jadi Nabi bisa menulis, bisa membaca. Ini apa namanya? Pak Quraish pendapatannya masih tengah-tengah ini, masih kayak nggak tahu, saya memahaminya tidak begitu berani seperti yang tadi di Al-Maraghi sampaikan atau di Syekh Nawawi sampaikan tadi. Nah itu jadi penjelasannya seperti itu Mbak, agak panjang memang. Gitu. Ya begitu, gimana Mbak Fazan? Nanti bisa dilanjutkan lah kalau masih ada yang tanyakan. Ampun Pak, mungkin kita cukupkan dulu soalnya mengingat sudah malam. Ini rekan-rekan tak lihat udah mulai berkurang gitu Pak. Oh iya nggak apa-apa. Silakan. Mungkin saking Bapak wonten closing statement kata Pak. Ya, yang penting nanti
Semoga kita bisa istiqomah ya, terus ngaji, syukur-syukur nanti bisa menghatamkan terus pindah ke kitab selanjutnya begitu ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sehat semuanya, kita akan tetap ngaji malam Kamis ini ya, insya Allah. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin sekiranya seperti itu, semoga ilmu pada hari ini bisa berkah dan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.